Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya ya, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Heru. Silakan Heru pimpin doanya. Baik, berdoa sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Baiknya kita berdoa mulai. Terima kasih buat Heru telah memimpin doanya. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Siapa? Agni Azmila. Amal Toja Nafgani. Gak masuk, Pak. Ada yang tahu gak kemana? Gak tahu, Pak. Ainur Azizah. Hadir, Pak. Alifah Sangka Jawa. Hadir. Teosazia Sosaudia Dukis. Hadir, Pak. Cairul Rizqa. Hadir, Pak. Wijaya Rahmawati. Hadir, Pak. Gilang Putajaya. Hadir, Pak. Khairul Nuri Sami. Davita Bella. Hadir, Pak. Muhammad Yazid Aulia Uzaki. Hadir, Pak. Muhammad Fatur Rahman. Gak masuk, Pak. Ada yang tahu kemana? Gak tahu. Atira Sila Zaman. Hadir, Pak. Radit Rizky Fazriani. Rizky Maulana. Gak masuk, Pak. Ada yang tahu kemana? Gak, Pak. Sayyidah Alfia Sohura. Muhammad Naufal Habib. Hadir, Pak. Sabila Nunga Sofa. Sofa Nadia. Dapat nilai kita. Rizky Aldi Priawan. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Di sini Bapak ingin menjelaskan langkah-langkahnya terlebih dahulu ya. Langkah-langkah pembelajaran STAT atau Student Team Assessment. Yang pertama yaitu Bapak akan menjelaskan tujuan dan motivasinya. Bapak akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran atau materi yang akan dipelajari dan memberikan motivasi agar peserta didik lebih semangat selama proses pembelajaran mengajar. Yang kedua yaitu pembagian kelompoknya. Bapak akan membagikan kelompok jadi 4 kelompok
yaitu kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Yang keempat yaitu ketiga yaitu tes dan kuis. Nanti Bapak akan memberikan kuis kelompok dan tes pada individual masing-masing. Nantinya anak-anak yang berhasil menyelesaikan kuis dengan benar akan menerima skor, dan skor tersebut akan digunakan untuk menentukan grup mana yang menjadi pemenang. Yang keempat yaitu penghargaan individual dan tim. Kelompok dengan nilai kuis tertinggi akan keluar sebagai pemenang. Oke, Bapak langsung akan menjelaskan materinya ya. Iya, Pak. Sejarah ASEAN, negara, pendiri, anggota, tujuan, dan dibentuk. Sejarah terbentuk ASEAN tanggal 8 Agustus diperingati sebagai hari lahirnya ASEAN. ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1997 di Bangkok, Thailand, dan sudah berumur 57 tahun. Di tahun 2024 ini, ASEAN adalah singkatan dari of Southeast Asian Nation yang merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN diawali karena beberapa kebersamaan negara-negara pendirinya serta konflik yang terjadi pada saat itu. Tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara-negara di Asia Tenggara. Ada sejumlah perselisihan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Terus Asia Tenggara merupakan tempat yang strategis, sehingga beberapa negara di kawasan ini menjadi basis blok untuk timur dan barat, seperti negara Vietnam dan Filipina. Selain itu, konflik militer yang terjadi di negara lain seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Ada pula konflik bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia serta Kamboja dan Vietnam. Permasalahan-permasalahan ini berdampak pada stabilitas, pertahanan, dan ekonomi di negara Asia Tenggara. Akhirnya, beberapa pemimpin berinisiatif untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasan Asia Tenggara dengan membentuk ASEAN. Negara pendiri ASEAN. Berdirinya ASEAN diawali pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 5 hingga 6 Agustus 1997. Pengesahan berdirinya ASEAN termuat dalam Deklarasi Bangkok atau yang disebut dengan atau juga disebut sebagai Deklarasi ASEAN. Nah, ini perwakilan dari 5 menteri luar negeri. Dari Indonesia yaitu Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Dari Malaysia yaitu Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga yaitu Singapura, yang diwakili oleh Sinap Tombi Raja Ratram, Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat yaitu Filipina, Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang kelima itu Thailand, Tanat Oman, Menteri Luar Negeri dari Thailand. Tujuan dan pembentukan ASEAN. Pada dasarnya, tujuan utama didirikan ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Apabila merujuk pada deklarasi ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967, tujuan dibentuk ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati, keadilan, serta taat hukum di dalam hubungan antara negara Asia Tenggara dan mematuhi prinsip-prinsip dari Piagam
PBB agar tidak menimbulkan penyelenggaraan wewenang. Dan yang ketiga itu meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, administrasi, sosial, budaya, dan teknik. Yang keempat yaitu membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri pertanian, keluasan perdagangan dalam komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi, dan meningkatkan taraf hidup rakyat dan masing-masing negara anggota. Yang kelima yaitu melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota. Yang keenam yaitu saling membantu sarana, pelatihan, dan penelitian untuk tujuan pendidikan, administrasi, profesional, dan teknis. Yang ketujuh yaitu menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Lihat nasional ASEAN, Indonesia hingga saat ini ada 10 negara yang bergabung dalam ASEAN beserta tanggal bergabungnya, yaitu Indonesia 8 Agustus 1967. Negara anggota ASEAN, mungkin anak-anak bisa lihat ya di PPT ini ada 10 negara. Oke, mungkin itu saja ya hari ini, dan Bapak ingin membagikan kelompok. Bapak akan membagikan kelompok masing-masing ya. Kelompok A yaitu Kori, Labita, Yazid, dan Heru. Ketuanya yaitu Labita karena dia mendapatkan ranking 1. Yang kelompok B yaitu Alifa, Gilang, Noval, Rizky Abdi, dan Nadira. Yang menjadi ketua kelompoknya yaitu Noval karena Noval mendapatkan ranking 2. Yang kelompok D yaitu Soba, Mai, Saida, Eca. Yang jadi ketuanya Eca karena mendapatkan ranking 3. Oke, yang kelompok D yaitu Sabira, Jalfa, Nadine, Widya, dan Agni. Yang jadi ketua kelompoknya yaitu Agni karena mendapatkan ranking 4. Baik, kita langsung melingkar aja ya. Bapak akan ngasih soal kuis pada masing-masing kelompok. Kelompok A ini soalnya, kelompok B, kelompok C, dan ini kelompok D. Baik, masing-masing kelompok silakan mengerjakan kuis yang Bapak kasih ya. Pakai apa Pak? Pakai pulpen di bawahnya. Iya, di bawahnya. Kasih waktu mengerjakannya 15 menit ya. Siapa? Sudah selesai. Yang banyak benernya. Selanjutnya Bapak akan menanyakan ya ke masing-masing perwakilan
Nah, nanti di situ juga dapat poin. Bisa. Baik, anak-anak udah pada selesai semua kan ya? Masing-masing ketua dari kelompok silakan maju ke depan buat mensosialisasikan hasil kerjanya. Mulai dari kelompok dulu ya soalnya itu bisa dibaca sama jawabannya. Kapan Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN? Jawabannya tanggal 8 Januari 1984. Kedua, siapakah nama menteri yang perwakilan Malaysia? Yang kedua, Tun Abdul Razak. Tiga, jelaskan makna dari sifat padi yang terdapat pada lambang logo ASEAN. Jawabannya melambangkan impian para founding fathers ASEAN untuk mewujudkan ASEAN yang terdiri dari semua negara di Asia Tenggara yang terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Yang keempat, ASEAN didirikan pada tanggal 67 di Bangkok, Thailand dan sudah berumur 57 tahun. Oke, silakan ketua kelompok B, Bapak, jelaskan. Nomor 1, kapan Kamboja bergabung dengan ASEAN? Jawabannya 30 April tahun 1999. Ya. Nomor 2, siapakah nama menteri dari perwakilan Thailand? Jawabannya Sonat Koma. Nomor 3, jelaskan makna dari lingkaran yang terdapat pada lambang atau logo ASEAN. Jawabannya melambangkan kesatuan ASEAN. Keempat, di mana ASEAN didirikan? Jawabannya Bangkok, Thailand. Silakan ketua kelompok C. Pertanyaan yang pertama, kapan Vietnam bergabung dengan ASEAN? Jawabannya adalah jadi Vietnam bergabung dengan ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Yang kedua adalah siapakah nama menteri dari perwakilan Singapura? Jawabannya adalah Dr. Sinnathamby Rajaratnam. Yang ketiga adalah jelaskan arti dari warna kuning pada logo atau lambang ASEAN. Jawabannya adalah warna kuning pada lambang ASEAN artinya kemakmuran yang dirancang untuk mewakili solidaritas, kesatuan, dan kemitraan di antara negara-negara anggota ASEAN. Yang keempat, ASEAN berumur berapa di tahun 2024? Jawabannya adalah berumur 57 tahun pada tahun ini. Oke, silakan ketua kelompok D. Nomor 1, kapan Filipina bergabung dengan ASEAN? Jawabannya 8 Agustus 1967. Nomor 2, siapakah nama menteri dari perwakilan Filipina? Jawabannya Narciso Ramos. Nomor 3, jelaskan arti dari warna merah pada logo atau lambang ASEAN. Warna merah melambangkan keberanian dan kedinamisan. Nomor 4, kepanjangan dari ASEAN adalah. Pengen lihat mengumpulkan. Silakan ketua kelompok duduk ke bangkunya. Sekarang kita lanjut ke kuis ini. Bapak akan memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok. Mulai dari kelompok pertama dulu ya. Bapak kasih waktu cuma 3 detik doang. Baik, kelompok A. Kapan Kamboja bergabung dengan ASEAN? 8 November 1997. Bapak akan memberikan pertanyaan yaitu kapan Vietnam bergabung dengan ASEAN? 8 Juni 1965. Betul. Baik.
Oke, Bapak akan memberikan pertanyaan ke kelompok C, yaitu kapan Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN? 1, 2, 3. Udah lewat nih. 67. Akan memberikan pertanyaan ke kelompok D ya. Pertanyaannya itu kapan Kamboja bergabung dengan ASEAN? 1, 2, 3. Benar. Karena kelompok A sama kelompok C tadi tidak bisa menjawab, jadi kita diskualifikasi ya. Pertanyaan untuk kelompok B sama D. Jawabnya siapa cepat ya? Ya, Pak. Pertanyaannya yaitu siapa nama menteri dari perwakilan Filipina? Oke, nomor dulu. Karena kelompok B sudah menjawab dan jadi pemenangnya, silakan maju ke depan. Semuanya. Nanti kita foto. Ini Bapak kasih buat yang juara 1. Ini udah Bu? Sudah. Kita sudah belajar ya mengenai sejarah tentang ASEAN. Mungkin itu saja ya buat materi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah melihat simulasi ya dari pembelajaran student teams achievement division ya. Jadi STAD ya, singkatannya disingkatnya STAD ya. Jadi di dalam pembelajaran STAD ini kelompok dibagi-bagi berdasarkan kelompok yang heterogen ya. Jadi di dalamnya itu ada siswa yang pandai dan ada siswa yang kurang, ada yang sedang ya. Nah, kita adakan refleksi sekarang, kira-kira apa yang sudah baik dan apa yang masih kira-kira masih perlu ditingkatkan. Silakan, siapa yang mau berpendapat? Terima kasih sebelumnya kepada Bung Janji yang sudah menyampaikan materinya tentang Achievement division. Ya. Di sini saya lihat Yang lain perhatikan ya. di sini saya lihat langkah prosedurnya itu sudah baik. Hanya saja tadi yang saat saudara yang mempraktekkan menjadi guru itu masih ada kurangnya begitu Bu dalam menjelaskan istilah-istilah terkait materi yang dibahas itu. Kesannya hanya seperti membaca biasa gitu. Itu saja sebenarnya. Ya. Ya, jadi ini performan dari gurunya ya. Jadi tidak kelihatan sedang mengajar, sedang membaca. Ya, itu jadi itu ya. Jadi tidak seperti sedang mengajar tetapi sedang membaca. Ya, memang perlu latihan ya, perlu latihan bagaimana caranya supaya bisa mengajar dengan baik ya. Kira-kira apa lagi selain dari tadi pembawaan dari gurunya, apa yang kira-kira masih perlu ditingkatkan? Kalau secara ininya Bu, langkah praktiknya itu sudah baik begitu dalam apa yang berkata pada anak muridnya sudah baik. Hanya saja tadi itu yang pas membacakan langkah-langkah buat kelompoknya
menjelaskan tujuannya itu benar-benar apa hanya membaca saja gitu saja. Iya. Kalau siswanya, bagaimana siswanya? Apakah siswanya itu sudah kooperatif di situ? Sudah aktif ataukah apa? Bagaimana? Dan cukup kondisi juga. Kalau yang lain ada yang mau berpendapat, Noval? Mengenai materi, ini materi kelas berapa? Kelas 5. Sudah cukup ya, materi kelas 5 itu sudah cukup apa? Pertanyaannya ya sudah sesuai ya, itu soal-soal yang memang membutuhkan ingatan ya, karena kan tadi yang banyak ditanya tuh mengenai apa tanggal ya, tanggal-tanggal itu ingatan ya. Kemudian juga kemampuan lain ya, mungkin pertanyaannya yang kurang ya. Jadi hanya ingatan saja, tidak ada pengetahuan pemahamannya, aplikasinya. Jadi di pertanyaannya ya, itu tadi masih terlalu tingkat kemampuannya terlalu rendah. Ya, kurang ditingkatkan. Iya, masih C1. Tidak ada yang C2, C3 bahkan nggak ada ya. Jadi itu nanti pertanyaannya yang masih perlu harus ditingkatkan ya, supaya siswa itu bisa berpikirnya lebih tinggi ya kemampuannya. Oke, ada lagi selain kalau pertanyaan individu, mungkin kalau pertanyaan apa secara langsung itu kurang efektif ya, harusnya dia berupa tes. Ya, untuk pernyataan individu itu tes. Nanti siswa mengerjakan kemudian diperiksa oleh guru. Ya, itu yang belum dilakukan ya. Padahal itu di dalam STAD itu syarat ya, evaluasi atau kuis secara individu. Kemudian juga siswa itu tidak boleh saling menyontek. Kalau di dalam STAD itu juga tidak ada sesi itu ya. Jadi masih ada sesi yang kurang. Evaluasi individu, kemudian ada apa tidak boleh saling mencontek, itu yang masih perlu diperbaiki ya. Baik, secara umum pembelajaran kita hari ini sudah berhasil ya. Kalian sudah melakukan simulasi dengan segala upaya, segala cara ya untuk melakukan yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Tidak ada ya, cukup ya. Baik, kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Bu.